Halo semuanya, saya Vida Mastrika. Dalam video sharing tentang analisis dan desain sistem, kali ini saya akan membahas tentang sequence fragments. Sebelumnya, saya sudah membahas tentang simbol dan pengertian dari sequence diagram dan juga tipe-tipe message atau pesan yang bisa kalian gunakan dalam sequence diagram. Pada video kali ini, saya akan hanya membahas tentang sequence fragment, yaitu bagaimana caranya kalian bisa menggunakan option atau loop atau juga variasi lainnya dalam sequence diagram ya. Ayo kita lanjut ke materi kali ini. Oke, nah dalam sequence fragment ini saya akan menunjukkan ke kalian bagaimana caranya kita menampilkan message yang dikirimkan berkali-kali dengan loop atau adanya alternatif seperti pilihan if else gitu ya dalam pengiriman pesan. Nah contohnya seperti ini ya. Saya coba jelaskan contohnya seperti ini. Ini ada UI yang berupa window, ada hotel chain dan ada hotel di sini. Ada 3 objek. Pertama pesannya adalah membuat reservasi ya. Setelah itu pesannya ini diteruskan ke objek yang ketiga. Ya. Setelah itu kita perlu mengirimkan satu pesan yang sama itu berkali-kali ya, karena make reservation itu bisa saja lebih dari satu. Nah, atau di sini perharinya ya. Sini make reservation dikirimkan ke dirinya sendiri ya. Satu available room, ID, date ya. Itu masuk ke objeknya ini sendiri dan ini akan di loop atau diulang sampai batas loopnya itu selesai. Nah setelah itu di dalamnya ada lagi nih, ada bingkainya, ada alternatif di sini. Alternatif ini adalah ada pilihannya. Kalau roomnya sama dengan true, dia akan seperti ini ya. Reservation dibuat objeknya reservation di sini, ada objek baru. Setelah itu objek reservation ini akan membuat objek baru berupa confirmation di sini. Nah, di situ. Ada 2 fragmen di sini. Yang pertama adalah fragmen loop untuk mengulang dan ada fragmen alternatif untuk memberikan pilihan. Nah, kalau kalian ada melihat bingkai-bingkai seperti ini di dalam sequence diagram, ini namanya adalah sequence fragment. Ya, sequence fragment ini bentuknya adalah sebuah bingkai persegi panjang yang digambar di atas bagian diagramnya, ditumpuk aja seperti tadi ini ya, mewakili struktur bersyarat yang mempengaruhi aliran dari pesan. Bingkai diberi label di sudut kiri atas seperti tadi, ada loop, ada alternatif ya. Di sudut kiri atas ada kotak kecil, itu adalah label dari sequence fragmentnya. 3 fragmen umum yang biasa digunakan ada option, ada alternatif, dan ada loop. Ya, tapi selain yang umum digunakan seperti ini, kita juga mengenal fragmen-fragmen yang lainnya ya, seperti ini ya, ada alternatif. Alternatif ini adalah hanya satu kondisinya bernilai benar akan dieksekusi, representasi pilihan sederhana antara 2 opsi. Jadi kalau misalnya iya, iya berarti memang itu yang dipilih. Kalau memang tidak yang iya tersebut, dia akan langsung keluar gitu ya. Itu adalah alternatif. Berbeda dengan option, kalau optional ini menggambarkan struktur if, then, else. Kalau misalnya tidak A berarti B, kalau enggak keduanya berarti C. Alternatif ini hanya 2 pilihan, kalau opsional ini bisa lebih dari 2 ya. Loop ini adalah untuk pengulangan
fragmen yang dapat dieksekusi beberapa kali, dan ada bagian yang menjelaskan basis iterasinya, berapa banyak dia diulang, itu nanti ada penjelasannya. Setelah itu ada operator yang namanya paralel. Jadi ini untuk menunjukkan setiap fragmen dijalankan secara paralel. Ini untuk mengakomodasi apa yang ada di activity diagram juga ya. Activity diagram ada proses paralel. Kalau memang kalian ingin menampilkan proses paralel tersebut di sequence diagram, silakan ditampilkan juga. Setelah itu ada operator neg yang artinya negatif. Fragmen ini menunjukkan interaksi yang invalid ya. Ref atau reference ini memberikan referensi interaksi yang didefinisikan oleh diagram yang lainnya. Setelah itu ada SD di sini. Sequence diagram digunakan untuk mengelilingi satu sequence diagram. Nah, nama operator di sini yang saya jelaskan tadi seperti neg, ref, SD, ALT, OPT, loop, dan par itu yang digunakan untuk label yang di sudut kiri atas ya. Jadi kalian tidak menulis alternatif, tapi biasanya ditulis ALT saja, atau OPT saja, atau PAR saja, seperti itu ya. Nah, ada beberapa kreator dari diagram itu memang menggunakan SD, sequence diagram, ya, untuk mengelilingi satu sequence diagram. Nah, seperti di diagram yang lain ada kotaknya untuk memberikan batasan. Nah, ini juga ada yang memberikan batasan seperti ini. Tapi dari contoh-contoh yang saya lihat itu tidak semua memberikan batasan sequence diagram seperti ini. Sebaiknya memang diberikan karena di sini langsung ada keterangan prosesnya ya. Place order scenario. Kalau cuma hanya segini saja tanpa ada keterangan ini proses apa, kayaknya ada yang kurang ya. Kita harus membaca dulu diagramnya atau membaca paragraf yang ada di bawahnya. Kalau seperti ini lebih baik, jadi kita udah langsung tahu, oh ini untuk place order scenario. Nah, di sini ada 3 fragmen yang dipakai. Yang pertama adalah loop, yang kedua adalah alternatif, yang ketiga adalah opsional ya. Yang pertama adalah loop. Loop ini untuk pengulangan, untuk alternatif, dan opsional ini adalah untuk memberikan pilihan ya. Oke, yang di sini ada satu aktor dan ada 4 objek yang berbeda, dan di sini hanya nama kelasnya saja yang diberikan keterangan ya. Titik 2 order, titik 2 courier, titik 2 mail, dan titik 2 notification. Seperti itu ya. Oke, ya di sini ada loop, berarti yang ada di border loopnya ini akan diulang sesuai dengan batasan yang diberikan. Biasanya di sini ada batasannya juga. Nanti ada contohnya, ada yang ada batasannya. Kalau di sini ada pilihan, berarti kalau di sini member type-nya VVIP, message ini yang akan dikirim ya, 1.1 ini, dan di sini ada batasannya dengan garis putus-putus. Kalau di sini member type-nya ordinary, berarti message ini yang akan dikirim. Oke, kalau ada yang perlu dikonfirmasi, kita akan meminta konfirmasi. Kalau tidak, langsung keluar saja. Nah, seperti itu ya. Oke, nah ini ada option fragment. Option fragment itu yang tadi pilihannya 1 ya, sama seperti ini. Oke, di sini saya seperti ada kesalahan di sini ya. Yang alternatif ini yang lebih banyak pilihannya, yang opsional ini yang hanya 1. Oke, saya keliru di sini dan mungkin nanti akan saya berikan disclaimer dulu di video saya. Oke, yang di sini, nah option fragment.
Option fragment ini terjadi atau tidak berdasarkan kondisi tertentu ya. Misalnya pelanggan diberikan pilihan untuk memilih pembungkus kado saat menyelesaikan pembelian ya. Hanya ada satu pilihan saja. Pelanggan akan memilih pembungkus atau tidak. Jadi bisa iya atau tidak. Contohnya di sini ada pembelian, ada purchase, terus ada option. Kalau dia memilih gift wrapping berarti dia harus memilih kertas kadonya. Kalau enggak ya udah langsung aja ke sini, ke bawah gitu ya. Contohnya yang lainnya ada option di sini, kalau no error berarti post comment. Kalau misalnya error berarti langsung aja ke bawah sini. Oke. Seperti itu option fragment. Setelahnya ada alternatif fragment. Alternatif di sini pilihannya lebih banyak ya, seperti if then. Oke. Ada ALT di sini, contohnya yang di sini dulu ya, ada dua pilihan, ada payment with card, ada payment with transfer. Kalau payment with card, message ini yang akan dikirimkan dan message ini. Setelah itu ada garis putus-putus yang melambangkan bahwa ini ada pilihan yang berbeda nih di bawahnya. Setelah itu ada guard-nya lagi, payment with transfer. Kalau transfer di sini diberikan informasi dulu, ada message kembali. Setelah itu baru payment with transfer ke objek yang lainnya. Ini sequence diagramnya saya potong, nanti kalau kalian mau yang lengkapnya silahkan di video selanjutnya yang membahas tentang contoh ya. Di sini contohnya yang lain, misalnya kalau balance-nya lebih dari 0 berarti akan di accept. Nah ini ada guard atau ada keterangannya ya, berarti yang dari atas sampai sini kalau itu artinya balance-nya lebih dari 0. Setelah itu ada garis putus-putus dan else-nya berarti yang bukan ini ya, itu akan di reject. Oke. Selanjutnya ada loop fragment. Ada loop fragment ini ada beberapa variasi. Kalau misalnya tidak punya batasan seperti ini, tidak ada angka batasannya, kemungkinan dia infinite loop, atau mungkin memang tidak didefinisikan berapa batasan minimal atau maksimal dari loop tersebut ya. Berarti notify ini akan dilakukan infinite ya. Kalau misalnya ada batasannya seperti ini, loop akan dieksekusi sesuai dengan angka yang ditampilkan. Notify-nya akan dikirimkan 10 kali ya. Contoh yang lainnya ada seperti ini. Loop 5,10 berarti ada minimalnya dan ada maksimalnya ya. Notify ini akan dieksekusi minimal 5 kali dan tidak lebih dari 10 kali, atau maksimalnya adalah 10 kali. Nah itu dia loop fragment. Yang selanjutnya adalah paralel. Paralel ini menyatakan proses yang dijalankan secara paralel. Berarti ada par di sini, tandanya dia paralel, dan setiap proses yang berjalan paralel itu akan dipisahkan juga dengan garis putus-putus ini ya. Berarti search Google, search Bing, dan search Ask di sini dijalankan secara paralel seperti ini. Oke, yang selanjutnya adalah negatif ya. Negatif ini adalah untuk menunjukkan message yang terkirim jika sistem failed atau kondisinya menjadi invalid ya. Berarti di sini agak terputus ya. Jika menerima message di sini berarti sistemnya time out ya. Jika keadaannya negatif berarti sistem yang di sini, objek yang di sini akan menerima message time out. Pertama kita mengirim pesan remote login. Kalau misalnya terjadi kejadian sistem failed atau invalid, baru message timeout-nya dikirimkan. Kalau tidak, langsung di skip aja ya ke bawah. Ini keadaannya akan masuk ke bagian negatif ini kalau sistem failed atau invalid. Oke, bagaimana materi kali ini tentang sequence fragments? Jika kalian ingin
masih belajar lebih jauh tentang sequence fragment, silakan klik link di bawah yang sudah saya sediakan di description box. Di sana ada sumber-sumber yang saya pakai untuk pembuatan video ini ya. Untuk video selanjutnya saya akan membahas tentang contoh-contoh dari sequence diagram. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.